Baik teman-teman, selamat bertemu lagi. Seperti yang sudah saya janjikan bahwa saya akan memberikan tutorial bagaimana untuk menginstal software atau alat untuk membuat pembelajaran daring, bisa untuk menangkap presentasi PowerPoint, kemudian meletakkan gambar atau video kita di atasnya. Kita akan menggunakan Bandicam. Di sini ada Bandicam seri 4.5.4.1624. Teman-teman, ini seri ini saya download dari internet. Ada cracknya, ada loadernya, sehingga nanti bisa untuk dijadikan sebagai alat perekam untuk pembelajaran, membuat video pembelajaran tidak hanya untuk 10 menit tetapi bisa lebih. Yang perlu diperhatikan teman-teman, ini kan file dalam RAR ya. Dalam RAR itu berarti sama saja file-file dimasukkan ke dalam berkas begitu ya, ke dalam tas begitu. Jadi belum dikeluarkan ini. Jadi nanti di dalam ini ada sekitar 4-5-6 file nanti akan kita keluarkan. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum dikeluarkan, kalau komputernya ada antivirusnya dimatikan dulu. Ya, antivirusnya dimatikan supaya apa? Supaya nanti yang namanya crack atau loader itu kan cheater ya, makanya untuk supaya kita tidak bayar gitu. Sebetulnya ini ilegal sih sebetulnya, tapi untuk alasan supaya kita bisa belajar ya apa ya, ya mungkin ya halal lah, tapi yang jelas nggak halal sih. Berdosa nggak ya, saya nggak tahu berdosa apa nggak, tapi yang jelas at least I can help you for this. Okay, just turn off the antivirus ya, turn off dulu. Misalkan ada antivirusnya dimatikan dulu. Kebetulan di tempat saya nggak ada antivirusnya, ada di sini Windows Security-nya. Ini Windows Security-nya sudah saya matikan. Ini saya matikan supaya nanti tidak menghalangi untuk loader atau cracknya bekerja. Kalau tidak dimatikan dulu, kalau misalkan ada semadafnya, tinggal klik aja, terus klik kanan semadafnya itu, terus kemudian di exit gitu ya. Teman-teman ya, yang jelas antivirus semua off dulu ya. Terus kemudian ini akan saya ekstrak ya. Klik kanan filenya ini, kemudian ekstrak Bandicam ya, pilih yang ini aja. Ya, sudah terekstrak teman-teman ya. Ini jadi dua file. Nah, di dalam ini ada setup. Nah, ini yang akan kita install. Teman-teman harus ingat juga bahwa yang pertama itu kita install ininya dulu ya. Setelah selesai jangan dibuka programnya ya. Setelah selesai diinstal, jangan dibuka program dulu ya. Biasanya kalau selesai menginstal program itu kan langsung ada checklist untuk di open ya, itu nggak usah ya, jangan di open dulu ya. Ini nanti yang pertama nanti kita akan install ini, kemudian yang kedua di sini ini lihat ada warningnya ini ya, dari Windows loadernya ini nggak bisa ya. Jadi nanti ada warning begini, yang nanti ada perintahnya di situ detail untuk di delete atau apa gitu ya. Ini ternyata belum saya matikan, kita lihat dulu untuk settingannya teman-teman ya, sistem security-nya ya. Ini untuk firewall, yang ini kita setting supaya tidak aktif dulu teman-teman ya. Ini mana ya, bentar saya lihat dulu. Screen release status ya. Ini ya teman-teman, oke, I found it. Jadi kita klik aja di offin dulu, real protectionnya di offin dulu ya, real protectionnya di off dulu supaya nanti bisa bekerja ya. Kalau sudah di offin yang ini ya, tadi ini kan on, di offin dulu ya. Untuk real protectionnya nanti dihidupin lagi nggak apa-apa ya. Kita kembali ke sini, lihat ya, sudah terdelete tadi ya, karena ada proteksi dari Windows tadi. Maka file yang tadi teman-teman kita ekstrak ulang ya, kita keluarkan lagi ya. Tinggal klik kanan, ekstrak
supaya nanti, nah ini ada tulisan duplikasi ya, jadi yes to all aja, karena nanti akan semua file-file yang yang sudah diekstrak nanti akan diekstrak lagi. Ini sudah ada lagi ya loadernya. Nah ini nanti seperti saya jelaskan tadi, yang pertama itu kita install ininya dulu ya, tapi jangan dibuka. Kita coba ya, kita install dulu, double klik ya, English. Silahkan kalau mau pilih bahasa Indonesia, I prefer to use English, and then click next. You can read all this, if not you just klik I agree. And then ini ada checklist untuk apa mau di desktop ada atau enggak, is okay. Next, kemudian ini direktorinya teman-teman, just klik install. Oke teman-teman ya, ini yang saya maksudkan, ini kan ada run Bandicam, just uncheck ya, di uncheck ya, supaya nggak langsung berjalan programnya ya, dan klik finish ya. Oke, program sudah terinstall. Then we go for crack. Ini yang cracknya, kemudian ini dijalankan keygennya ini ya teman-teman, keygennya dijalankan ya. Ini ada email, just put any email do you want ya, misalkan ini saya prefer student ya. Student at gmail.com. Oke, kemudian teman-teman ya, setelah kita ketikkan ini ya emailnya, dan loader ini dikopikan ke direktorinya teman-teman ya. Ini loadernya ini dikopikan ke direktori ya. Di sini ada readme. Readme ini panduan untuk sebetulnya untuk menginstal ini teman-teman. Teman-teman bisa baca ya, ini ya, install Bandicam, don't run it ya, register Bandicam with Keygen, see ya, copy loader to program folder and run as admin. See, jadi ini harus diinstal ke direktorinya tadi teman-teman ya. Kita lihat direktornya nanti di mana ya. Kita copy dulu ya, yang ini tadi Keygennya ya, register info Bandicam not found admin. Oh, ini enggak ada teman-teman ya, jadi ini harus di run sebagai admin dulu teman-teman ya, harus di run sebagai admin dulu. Ini tadi salah. Oke, we know the mistakes, and then we go to Keygen, klik kanan, then run at administrator. Oke, see, sudah ada ya. Oke, kita sekarang type di email ya, student. I prefer student because we just want to learn, right? Student, then at Yahoo is okay, yahoo.co.id. It is for example only ya. Then we can press this button, okay, register application. Okay, then it is already registered yeah. And then we have to click the loader first yeah, to run the first time the program ya, untuk running program pertama kali. See the instructions, just copy and paste in the directory, right? And then we just copy it, then we go to directory. Remember, where is this? We go usually in the program files, and then we go to Bandicam. Is there program files? Nothing here. Maybe in another folder. Okay, this one. Okay, see, Bandicam is here. Then we just paste it here. Paste it. Okay, paste. And then just continue. Press continue. Okay, continue. See, and then click this one as admin, as run as administrator. Just click run as administrator. Okay, see, this one is booting, and then this program is started. See, this one for the setting of the video. Yeah, just click you would like to use. If you want, just
click yes. If no, no problem. Yeah. But I prefer to say yes. See, that's all how to install it in your computer. See, there is no unregistered here. It is fully registered, and then after a while, if you want to use this as a software to record your screen, is very much easy. No, there is no limitations. Unregistered only can record for 10 minutes. Otherwise, if it is registered, then it can be very long, yeah, depending on what you need or how long duration do you need. That's it. How to install it. If you need the program, just download it in the internet. But if you like to crack it, just how to say, but just let me know, and then maybe I will send you the files, right? Thank you very much. I hope this will help you to learn more how to make a studi can make how you say video pembelajaran, ya. Semoga ini bisa membantu, ya. Untuk settingannya bagaimana sih? Nah, untuk settingannya nanti akan saya buatkan, ya, menggunakan program ini bagaimana untuk menyeting, ya, untuk menyeting program ini. Karena ini saya menggunakan handphone untuk merekam ini, karena memang belum ada software yang bisa merekam seluruh kegiatan saya yang ada di screen ini. Ya, nanti akan saya pakai ini untuk merekam seluruh kegiatan di sini, supaya nanti teman-teman bisa tahu juga bagaimana cara menyetingnya, ya. Okay, that's all. Thank you very much for your kindness, ya, your hospitality. Mau menonton video ini sampai akhir, dan I hope this will help you. See, this work totally work. Trust me. Yeah. For the setting, I will see the next videos. Thank you very much. Bye bye and God bless. Oke, seperti saya janjikan, saya akan membantu untuk men-setting Bandicam ini. Bagaimana untuk men-setting Bandicam ini, ya. Yang pertama, saya nggak tahu apakah ini bisa sambil live, sambil record, sambil setting nggak, ya. Coba kita coba aja. Untuk men-setting, ketika pertama kali diinstal, kita harus setting dulu mic-nya, supaya kita menjelaskan, kita bisa tahu bisa tahu posisi suara ada atau tidak, ya. Ini kita klik aja nih, di sini ada icon speaker, microphone, just klik it. Kemudian kita pilih, kita klik record sound, ya. Terus di sini bagian untuk speakernya, tanda panahnya diklik, pilih speaker, real text, ya, dari speaker, ya. Nah, yang ini untuk mikrofon, setting mikrofonnya. Ini klik aja, terus ada mikrofon di situ. Ya, ini untuk volume. Jadi kalau volume besar, kecil, begitu, ya. Oke, untuk settingan itu. Kemudian untuk settingan kamera, supaya nanti ketika kita mempresentasikan, ini bisa overlay seperti ini, ya. Bisa overlay seperti ini. Jadi bisa ada videonya di di presentasi kita. Kita klik saja di sini, terus kemudian ini untuk pertama kali dia akan uncheck di sini, ya. Ya, kita add overlay, kemudian add background overlay, ya. Terus di sini ada posisinya, teman-teman. Ya, ada posisinya. Jadi nanti teman-teman silakan mau pilih yang mana, bisa aja. Ya, tinggal klik advance, ya. Nanti ini sekarang ini posisi saya di sini, nanti mungkin bisa dipindah ke sini, ya, atau pindah ke sini, ya, sesuai dengan, ya, kalian bisa lihat, ya, bisa di sini, ya. Tinggal teman-teman nanti pilih, ya. Oke, kalau begitu, ya. Terus ini tadi menggunakan chroma key, ya. Yang saya bilang chroma key itu ini, teman-teman, ya. Chroma key itu nanti menghilangkan kalau background kita hijau, jadi nanti ini bisa hijau semua. Karena ini saya berada di kamar anak saya, di sini ada tempat tidur, jadi kalau kita pakai chroma key tidak bisa, teman-teman. Ya, karena apa? Karena ya itu, jadi ya sangat
sangat sulit gitu, karena tidak ada background yang sama ya. Oke, terus kalau sudah oke, karena saya tadi memilih di sini, saya pilih di sini ya. Oke, kalau udah klik oke saja. Ini karena sudah saya setting, saya klik cancel. Oke, nah nanti ketika mau merekam teman-teman ya, mau merekam jelas ini ada tombol untuk rec, terusnya ada rec gitu ya. Nanti kalau ini ditekan nanti akan off ya teman-teman ya. Jadi begitu cara proses kerjanya, men-settingnya. Jadi setting dulu apa namanya ini webcamnya, terus setting juga apa namanya mikrofonnya, terus ini klik efek teman-teman ya. Kalau klik ini fungsinya nanti kalau kita menjelaskan, kita mengklik sesuatu nanti akan ada efeknya ya, misal nah begitu teman-teman lihat ya, efeknya begitu, klik kanan begini, klik kanan begitu. Oke, saya kira itu untuk settingannya. Oke, nanti kalau sudah oke klik oke ya. Ini saya karena sudah saya klik cancel. Oke. Untuk settingan yang lain sepertinya tidak begitu tidak begitu inilah ya. Yang jelas ini saja cukup untuk settingan, untuk kita menggunakan apa namanya ini sebagai proses untuk apa namanya membuat video pembelajaran kita. Yang penting teman-teman, kita siapkan dulu PowerPoint-nya, itu kuncinya. Kalau kita nggak nyiapkan PowerPoint ya gimana kita ngomong ya. Kita siapkan PowerPoint-nya, kita tahu flow-nya ya, efek-efek apa aja yang mau keluar, setelah ini apa, efeknya bagaimana, sudah kita pikirkan. Jadi teman-teman, ini cara setting untuk Bandicam ya. Semoga ini berguna. Terima kasih, Tuhan memberkati, terus berkarya. Teman-teman, saya akan seperti sudah saya janjikan, saya akan memberi tutorial bagaimana cara untuk menggunakan Bandicam. Nah, ini Bandicam yang sudah terinstall di komputer. Kemudian yang harus kita siapkan adalah file presentasi sebetulnya pertama-tama. Jadi di sini file presentasinya. Ini kamera yang sudah kita siapkan ya. Untuk apa namanya settingan kemarin sudah saya sampaikan bagaimana cara setting kameranya dan setting mikrofonnya. Nah, sekarang kita akan mencoba mempresentasikan ya. Kita anggap saja ini kita mulai membuat ya, nah ini kita buka dulu PowerPoint-nya. Ini yang PowerPoint yang biasa saya pakai. Kita buka saja. Nah, ini PowerPoint-nya sudah ada ya. Terus kemudian kita presentasikan ya. Dan kalau kita sudah menyiapkan PowerPoint-nya ya, tinggal saja kita jelaskan, kan kita sudah tahu alurnya ya, alur dari presentasi kita, maka tinggal aja kita sambil bicara sambil sampaikan apa materinya ya kan. Materi pembelajaran kita adalah sumber keselamatan sejati. Nah, ini kemudian ya seperti biasa kita akan sampaikan ini ya, tujuan pembelajarannya apa, kemudian di sini ada prolognya ya yang mengantarkan kita pada pembelajaran. Nah, kemudian ini ada dua pembukaan dan seterusnya ya. Saya kira cukup mudah teman-teman untuk menggunakan ini ya, tapi memang ada kelemahannya ya videonya ini jarak kita dengan komputer itu terasa sangat dekat begitu, jadi fokus kita memang akan sangat sulit gitu, tapi nggak apa-apa. Oke. Ini saya menggunakan chroma key itu berarti apa, ini kan saya lihat kan ini ada background di belakang saya, itu ada background warna hijau, tapi hijaunya memang kurang hijau betul, jadi nanti masih ada sedikit kelihatan ya, tapi kalau itu hijau bener ini bisa nggak kelihatan, yang kelihatan hanya presentasi dan kita orangnya gitu teman-teman ya. Saya kira itu untuk membuat presentasi dengan Bandicam ini bisa durasinya bisa lama, bisa sampai ya terserah kita. Nah, di sini menunjukkan teman-teman, di sini menunjukkan gigabyte atau spasi atau free space di di hard disk kita.
Nah ini kan ada 5 GB tuh, tinggal sedikit tempat saya karena banyak file-file yang mungkin nanti harus saya delete ya. Ini besarnya file kita. Nah ini besarnya file kita atas rekaman ya. Pokoknya setelah selesai tinggal aja klik stop ini. Ini button ini nanti klik kemudian stop. Nah itulah hasil presentasi kita ya, hasil video kita. Nanti kalau kita mau itu kita bisa cut di bagian awal dan di bagian akhir ya, persiapan itu biasanya. Kalau di bagian persiapan kan sudah terekam itu, mulai kita menyiapkan posisi kita ya. Anggap saja misalkan kita posisinya untuk supaya kelihatan manis ya, kelihatan bagus ya, kita siapkan diri kita dulu gimana posisinya yang baik. Nah misalnya posisinya seperti ini, posisi yang bagus lah ya. Ini chroma key-nya karena kurang rapi ya. Oke. Nah kira-kira begini teman-teman ya, langsung saja ya. Di sini saya menggunakan mouse ya, mouse wireless. Jadi nanti kalau untuk operasi apa namanya PowerPoint-nya bisa ya seperti kita menjelaskan menggunakan apa. Jadi kita nggak usah klik-klik di keyboard atau apa ya, tinggal kita bisa menggunakan jarak jauh ya untuk membuatnya ya. Misalkan begini, anak-anak, tema pembelajaran kita adalah Allah sumber keselamatan sejati. Nah begitu teman-teman ya, terus kita berbicara, kita menjelaskan ya secara langsung. Ini tidak menggunakan yang biasa saya lakukan, menggunakan 2 rekaman. Ini cukup 1 rekaman langsung dari kamera dan langsung dari sini ya. Kira-kira begitu teman-teman. Nah saya kira sangat mudah dilakukan, bisa kita coba. Silakan untuk dicoba ya. Terima kasih untuk sharing penggunaan ini. Jadi sangat mudah sekali. Yang penting video sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai bagaimana proses instalasinya yang registered gitu ya. Jadi ini sekarang adalah video bagaimana cara menggunakannya. Selamat mencoba, jangan menyerah ya, jangan merasa sulit, ini mudah ya. Silahkan mencoba supaya kita saling berbagi satu sama lain ya. Kalau berbagi berarti apa, kita mengurangi beban kita ya. Beban kita apa ya, misalkan kita harus menyiapkan ini, ada orang lain yang sudah menyiapkan ya. Jadi kita saling berbagi dan saling mengasah kemampuan kita. Saya kira ini hal yang baik untuk dilakukan. Saya kira itu saja teman-teman video penggunaan Bandicam ini. Terima kasih, terus support channel ini ya supaya kita saling belajar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau hal apa saja yang mungkin Pak Tamtam tolong bagaimana cara begini, cara begitu gitu, supaya saya juga termotivasi untuk semakin belajar dan mengeksplor ya kemampuan saya. Oke, kita akan belajar sama-sama teman-teman. Tapi saya butuh ide dari kawan-kawan, bagaimana saya harus membagikan atau bagaimana caranya supaya melakukan sesuatu hal ya. Tentunya hal yang berguna bagi proses-proses pembelajaran kita. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye.